Badan Intelijen Amerika baru-baru ini memperingatkan sekutu NATO tentang adanya 175.000 pasukan Rusia di perbatasan Ukraina. Hal itu menimbulkan kekhawatiran Barat, dan menuding Rusia merencanakan sebuah invasi terhadap Ukraina. Dalam laporan itu diperkirakan Rusia akan memulai invasi pada akhir musim dingin pada Januari tahun 2022. Jika laporan itu benar adanya maka itu akan menjadi babak kedua dari konflik kedua negara, setelah 7 tahun sebelumnya. Hal itu akan menimbulkan kekhawatiran yang besar, tidak seperti konflik pada tahun 2014 lalu. Konflik kali ini dapat menarik Amerika Serikat dan elemen NATO untuk saling mengadu kekuatan. Ukraina merupakan negara terbesar kedua dari segi wilayah di Eropa setelah Rusia. Kedua negara sama-sama berbagi perbatasan darat. Wilayah modern Ukraina telah dihuni sejak tahun 32.000 sebelum Masehi. Pada zaman pertengahan, wilayah ini merupakan pusat terpenting bagi kebudayaan Slavia Timur, dengan negara Ruskiv yang kuat membentuk alas jati diri bangsa Ukraina. Setelah periode panjang dominasi berturut-turut oleh Polandia, Lituania dan Kekaisaran Mongol, wilayah itu tidak pernah sepenuhnya pulih, lalu tetangga Rusia kemudian menguasai wilayah tersebut sampai awal abad ke-20. Ukraina pernah mengalami periode kemerdekaan yang singkat pada tahun 1918 sampai 1920, tetapi sebagian Ukraina Barat diperintah oleh Polandia, Rumania, dan Cekoslowakia, dan setelah itu Ukraina menjadi bagian dari Uni Soviet sebagai Sosialis Soviet Ukraina. Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Ukraina mulai mendapatkan kemerdekaan penuh. Ekspansi NATO ke arah timur dari tahun 90-an sampai tahun 2000, untuk menggandeng dan memasukkan negara-negara bekas satelit Soviet seperti Polandia, Cekoslowakia, dan Latvia memicu kekhawatiran bagi Rusia. NATO merupakan organisasi aliansi pertahanan tetapi di mata Rusia, itu tidak lebih dari organisasi yang didominasi oleh Amerika. Kemerdekaan Ukraina di mata Amerika dan NATO menjadi hal yang positif, sebaliknya di mata Moskow itu merupakan sebuah penolakan terhadap persatuan antar negara-negara bekas Soviet. Dengan kata lain kedaulatan Ukraina adalah kemenangan Amerika dan NATO atas Rusia. Pada tahun 2013, protes melawan pemerintah Presiden Yanukovych yang pro-Moskow pecah di tengah kota Kiev setelah pemerintah membuat keputusan untuk menghentikan perjanjian asosiasi Ukraina-Uni Eropa, dan menjalin hubungan ekonomi yang lebih akrab dengan Rusia. Keputusan ini memicu gelombang demonstrasi dan protes selama berbulan-bulan yang disebut Euromaidan, yang memuncak menjadi revolusi Ukraina pada 2014 yang berujung pada tergulingnya Yanukovych dan pembentukan pemerintah baru. Peristiwa ini menimbulkan pencaplokan Crimea pada Maret tahun 2014. Rusia membantah menganeksasi Crimea dengan dalih referendum di wilayah tersebut, tapi sebagian besar negara di dunia tidak mengakui dan Ukraina menuduh bahwa ada campur tangan pengaruh Rusia dalam referendum itu. Crimea, sebuah semenanjung di pantai utara Laut Hitam, sebenarnya telah lama menjadi bagian dari Rusia, tetapi Uni Soviet kemudian memberikannya kepada Ukraina pada tahun 1954. Hal itu sebelumnya bukan sebuah masalah besar selama Soviet masih berdiri. Namun setelah kedua negara merdeka, Crimea terbukti memiliki posisi yang sangat strategis dan penting. Rusia membutuhkan semenanjung itu untuk memontrol dan memperkuat pengaruhnya di Laut Hitam, dan mencegah pengaruh NATO berkembang di sana. Di saat yang sama kelompok proksi yang didukung Rusia menyerang Donbas dan berusaha memisahkan diri untuk bergabung dengan Rusia. Perang ini masih berlangsung sampai sekarang. Aneksasi Crimea dan perang di Donbas pada tahun itu mendapat sambutan hangat dari Amerika, yang kemudian memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia, serta menyokong sedikit persenjataan kepada Ukraina. Sekarang kekhawatiran besar telah muncul, kegagalan dalam memberi sanksi terhadap agresi Rusia malah membuat Rusia semakin berani. Rusia sedang menumpuk pasukan secara besar-besaran di sepanjang garis perbatasan Ukraina. Menimbulkan kekhawatiran tentang perang terbuka antar kedua negara. Tidak seperti pada tahun 2014 lalu yang dimana Rusia hanya menggunakan proksi dan tentara yang dilucuti identitasnya. Jika benar-benar terjadi perang total Rusia bisa menguasai beberapa wilayah Ukraina dalam jumlah terbatas, Ukraina terlalu besar untuk diduduki sepenuhnya. Jika Rusia terjebak dalam perang berlarut-larut NATO bisa merespon untuk melakukan balasan. Pendudukan Ukraina adalah salah satu tujuan besar dari Rusia, sedangkan sebagian kecilnya adalah menundukkan Ukraina melalui politik untuk mengintimidasi NATO. Masalah utamanya adalah potensi Putin untuk salah perhitungan,
Jika Putin mengincar bagian yang besar dari Ukraina dan mendapatkan perlawanan yang signifikan, pasukan NATO pada akhirnya bisa menentangnya dan Rusia akan mendapati perang dengan hampir seluruh Eropa. Sangat mungkin bahwa penempatan militer Rusia hanya dimaksudkan untuk menakut-nakuti musuh Moskow, atau bahkan Putin sendiri tidak pernah memikirkan invasi terhadap Ukraina. Hal itu menyebabkan NATO terpecah, beberapa negara menyatakan kelambatan dalam persiapan bisa menguntungkan Rusia, sementara sebagian menyatakan mereka tidak akan menggunakan tindakan militer.